Sengat Kaju Bata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Kota Palangkaraya Angkatan 11. Saya Kurnia Sari dari TK Negeri 1 Atap Tumbang Lungan. Saya Largus Gat dari SD Katolik Santo Don Bosco. Dan saya Siti Mahmudah dari SDN 8 Pahandut. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Luar biasa coaching antara ibunya dan Ibu Siti sebagai coach tadi sangat berjalan dengan lancar dan sangat menarik ya. Bagaimana perasaan ibu ketika melakukan ibu sebagai coach kemudian ibunya sebagai coaching, perasaannya kemana? Saya merasa sangat bahagia Pak. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai Pak, karena dilihat dari bagaimana coach bisa bercerita dengan leluasa, kemudian saya juga berusaha mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach untuk menyelesaikan masalahnya, gitu Pak. Terima kasih. Kalau kita merujuk ke tercapaian pengembangan yang ibu inginkan, harapan kira-kira apa yang sudah ibu lakukan pada proses coaching tadi? Setelah dalam yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah fokus mendengarkan sesuai apa yang diceritakan ibunya tadi. Saya sudah fokus mendengarkannya dan juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan dan merangkum cerita tersebut, sehingga dapat menggali potensi ibunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam pembelajaran. Luar biasa. Berarti sudah tercapai tujuan yang diharapkan oleh ibu. Izinkanlah saya menyampaikan pengamatan saya pada ibu. Sudah berjalan dengan baik tadi kita melakukan coaching dengan sesuai coach dunia sesuai dengan alur kita. Menanyakan tujuan kepada coach pada sesi itu. Kemudian merencanakan identifikasi. Kemudian ibu sudah merencanakan aksi penyelesaian terhadap masalah. Kemudian dan memancing untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Dan sudah menerapkan prinsip coaching di mana ibu fokus dan ibu sebagai coach artinya sudah melakukan kesadaran secara penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si observasi. Kemudian menurut saya sudah sangat bagus. Ibu sudah mampu menyampaikan sesuai dengan harapan yang disampaikan kepada observasi tadi. Saya senang dan mendengarkan. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Dari hasil coaching, kompetisi apa yang ingin dikembangkan? Selanjutnya saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Jadi saya tadi sudah berusaha, tapi saya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya merasa masih perlu banyak latihan nih Pak dalam mendengarkan aktif, merangkum cerita dari coach sehingga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach gitu Pak. Saya senang mendengar. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Dari hasil coaching, kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Itu tadi Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Baiklah, semoga kompetisi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Baik Pak. yang Mbak Ibu sampaikan, tercapai kompetisinya dengan harapan dengan memperbaiki praktik coaching selanjutnya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk-sibuk apa nih dunia?
Dia nih Bu sibuk mengurus damodik Bu. Oke, kemarin Ibu sudah telepon saya ya, Iya. ngobrol-ngobrol sama saya ya. Betul. Oke, apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu sudah meluangkan waktu kepada saya. Kemudian saya juga memohon maaf karena mengganggu waktu Ibu kalau saya ingin berdiskusi kata saya kemarin, karena Ibu kemarin sibuk ya. Nah, jadi hari ini alhamdulillah bisa bertemu. Gini Bu, saya ini ingin menyampaikan bahwasanya anak-anak ini Bu kurang aktif dalam pembelajaran saya. Ya, Bu. Ya. Oke, jadi anak-anak tuh tidak aktif waktu pembelajaran gitu ya, Bu? Iya, Bu. Iya, jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini ya, Bu? Iya, saya ingin mendapatkan dari pertemuan ini Bu, bagaimana agar anak-anak ini aktif, kemudian lebih bersemangat dan terlibat pada kegiatan pembelajaran saya nanti. Oh, baik Ibu. Jadi Pak Ibu ingin anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Jadi apa terlibat aktif lah pokoknya Iya. termasuk pembelajaran, menyenangi pembelajaran itu ya Bu ya. Betul Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini saat menyampaikan materi pembelajaran? Ya, saya ini Bu, saya sudah mencoba metode ya Bu ya. Salah satunya itu metode bercerita. Nah, kenapa saya memilih metode bercerita? Karena menurut saya Bu, metode bercerita ini menarik bagi anak ya Bu ya, karena kita tidak berceramah tetapi menyampaikan dengan cara yang menyenangkan. Nah, tetapi itu kan harapan saya ya Bu ya. Tetapi ternyata masih ada anak beberapa yang kurang aktif. Nah, seperti misalnya ketika saya ingin meminta mereka untuk maju ke depan, tidak mau seperti itu, maju ke depan untuk menceritakan kembali, seperti bisa ada pemalu, anak-anak ya bisa nggak mau seperti itu Bu. Berarti sudah bagus sebenarnya ya, Bu, Iya, yang Bu. diterapkan sudah bercerita, tetapi anak-anak itu kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Nah, yang gitu. berbeda-beda, sehingga masih ada yang malu gitu ya untuk maju ke depan. Oke. Apakah ada hambatan yang mungkin menghalangi mereka untuk lebih aktif kira-kira? Ya. Iya, menurut saya mungkin ya Bu ya, karena saya bercerita ini hanya menggunakan buku yang ada di pojok baca. Nah, mungkin kurang medianya kali Bu ya. Nah, jadi saya tidak menggunakan media, saya hanya menggunakan media buku. Tetapi seharusnya sih kalau untuk anak PAUD ya Bu ya, alangkah bagusnya lagi menggunakan media seperti boneka tangan seperti itu Bu, ataupun wayang-wayangan seperti itu. Nah, saat ini saya tidak menggunakan itu, saya hanya menggunakan buku yang ada di pojok baca seperti itu. Sudah bagus tuh Bu ya. Sekarang menurut Ibu rencana Ibu ke depan nih untuk supaya anak-anak lebih aktif, kan yang dilaksanakan tadi sudah bagus ya, sudah Iya. bercerita, hanya tidak menggunakan media. Iya. Kemudian rencana Ibu ke depan nih supaya bisa memaksimalkan peran anak dalam pembelajaran, keaktifannya, juga kepercayaan dirinya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya, saya sudah menggunakan sebuah metode bercerita, menggunakan media. Tapi saya ingin nih Bu, mengidentifikasi anak-anak nih dulu media apa yang mereka sukai. Nah, tadi kan mereka menyukai boneka tangan. Nah, tetapi mereka belum menceritakan tokoh-tokoh apa yang mereka sukai. Nah, jadi supaya mereka itu tampil percaya diri, kemudian bersemangat pastinya dengan media yang mereka sukai sendiri. Nah, jadi saya ingin nanti mengidentifikasi mereka nih, menanyakan kepada mereka tokoh-tokoh apa sih yang mereka sukai. Jadi kan ada yang menjawab tokoh binatang, atau misalnya saya pengen tokoh kelinci Bu. Nah, jadi kan langsung dari anaknya nih. Nah, kemudian juga nanti ceritanya saya tidak ambil lagi di buku, tapi saya ingin melihat anak-anak langsung nih pengennya ceritanya apa. Nah, jadi saya ingin bersama anak-anak tadi yang merangkai cerita bersama-sama, kemudian tokoh-tokoh yang menurut mereka yang mereka sukai. Jadi mudah-mudahan mulai dari itu kan mereka tampilnya percaya diri nih, karena berdasarkan pilihan mereka, bukan karena saya, seperti itu Bu. Nah, itu bagus itu Bu Nia. Jadi Ibu akan menggali ya, Iya, menggali menggali. dulu kesukaan mereka itu apa, tokohnya apa, baru nanti Ibu buat medianya enggak?
itu membuat media itu sama-sama anak. Nah, Sama-sama ini anak. jadi dari anak saya Bu menyukai kelinci seperti ya. Jadi kan kita kelompokkan nih, ada yang suka binatang, ada yang suka tentang tokoh-tokoh tumbuhan atau boneka-bonekaan. Jadi kita kelompokkan, kemudian kita sama-sama bikin medianya bisa melalui dari perinan atau boneka dari planet seperti itu. Berarti ada dua tadi rencana ibu ya. Yang pertama mengidentifikasi kesukaan anak tadi, Betul. tokoh-tokohnya siapa yang akan diperankan, kemudian baru membuat medianya Iya. bersama anak-anak juga. Iya. Luar biasa ibunya. Jadi kapan nih rencananya ibu akan menerapkannya nih? Ya, rencana saya ini Bu, minggu depan pas tema keluargaku. Nah, jadi di situ nanti saya ingin mengenalkan tentang keluarga tapi melalui metode bercerita. Nah, jadi kan bebas nih, ada melalui keluarga tentang di binatangnya kah, atau tentang bonekanya kah, seperti itu. Jadi dengan tema keluarga, dengan dirangkum dengan bercerita menggunakan media yang mereka sukai seperti itu. Wah, mantap sekali. Saya sangat mendukung nih proses ini Bu. Baik, kemudian kira-kira dalam membuat media juga tadi rencana yang akan dilaksanakan, dukungan apa nih yang ibu butuhkan? Ya, pastinya mungkin saya ingin berkolaborasi dengan guru pendamping di kelompok B nanti ya Bu ya, karena kan menghandle anak beberapa ya Bu ya, menghandle beberapa anak pastinya perlu penanganan gitu ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru pendamping di kelompok B untuk melaksanakan pembelajaran ini nanti. Oke, berarti ibu perlu bantuan dari Perlu teman sejawat. teman sejawat ya. Baik ibu, saya sangat mendukung nih apa yang akan ibu lakukan, semoga berhasil dengan baik. Jadi Amin. dari pertemuan ini ternyata apa yang ibu dapatkan setelah berbicara dengan saya? Iya, lega saya Bu ya. Jadi ternyata saya nanti ternyata permasalahan anak kurang aktif ini kan karena kurang percaya dirinya. Jadi saya sudah dapatkan pada hari ini yaitu menggunakan media itu mungkin lebih menarik Bu bagi anak-anak gitu ya. Jadi karena melalui media dengan tokoh-tokoh yang mereka sukai membuat mereka lebih percaya diri dan mau untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Iya, ternyata solusinya dari ibunya sendiri ya. Iya betul. Ibu yang sangat kreatif, luar biasa. Baik Bapak, baik Ibu, kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Saya ingin dengar cerita dari Ibu bagaimana keaktifan anak-anak di dalam belajar dengan menerapkan strategi yang tadi. Oke, Terima kasih Ibu Nia. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Dan Ibu Siti, Selamat siang Bapak. apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Kabar saya baik-baik saja. Oh ya Bu, beberapa hari yang lalu Ibu mencet saya Iya Pak. bahwa pada siang hari ini Ibu menyampaikan sesuatu kepada saya. Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan? Silakan Bu. Iya Pak, saat ini saya sedang membuat persiapan praktik kinerja yang akan diobservasi oleh kepala sekolah di CMM Pak. Iya, ada beberapa tahapan yang sudah saya laksanakan, yaitu yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan target perilakunya dan cara mempelajarinya. Kemudian yang kedua juga menyepakati waktu pelaksanaan observasi Pak. Nah sekarang sampai pada tahap pembuatan modul ajar yang dapat untuk mengimplementasikan target perilaku yang saya tetapkan tadi Pak. Nah target perilakunya ada 3, yaitu yang pertama memberi peran kepada semua murid dalam pembelajaran, yang kedua mengajukan pertanyaan yang menstimulasi dan berpikir kritis, serta yang ketiganya memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif Pak. Nah tetapi Pak, saya mengalami kesulitan nih dalam membuat modul ajar tersebut. Saya merasa buntu gitu Pak, jadi bingung gitu harus ngapain dulu. Oke Bu, jadi apa yang Ibu ingin dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Kali ini saya ingin mendapat tips atau cara yang baik dari Bapak untuk bagaimana membuat modul ajar yang relevan yang dapat mengimplementasikan target perilaku yang saya pilih tadi Pak. Menurut Ibu, dalam membuat sebuah modul yang baik itu seperti apa dan apakah kriteria yang harus dipenuhi? Modul ajar yang baik untuk supervisi praktik kinerja bagi saya saat ini yaitu
modul ajar yang dapat menjadi panduan dan mempermudah saya ketika mengajar Pak, yang memuat tahapan proses pembelajaran untuk mengimplementasikan target perilaku tadi. Jadi harapan saya nanti murid saya bisa aktif dalam pembelajaran, berani berpendapat dan berdiskusi kelompok, juga mendengarkan pendapat teman gitu. Modul ajarnya juga memuat bahan ajar dan juga LKPD Pak. Baik, dari identifikasi yang saya dapatkan, apa yang Ibu lakukan selama ini dalam membuat modul pada saat ingin mengajar di kelas? Langkah pertama saya menetapkan tujuannya dulu Pak, tujuan pembelajarannya, kemudian saya memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran tadi, juga sesuai dengan karakteristik siswa di kelas tersebut. Kemudian saya juga membuat media dan alat ukurnya Pak. Apa kendala yang Ibu hadapi ketika ingin membuat modul ajar tersebut? Nah itu Pak, kadang saya ini merasa kekurangan ide yang kekinian Pak. Saya jadul gitu Pak, ketika kegiatan pembelajaran yang saya lakukan jadinya begitu-begitu saja gitu. Sehingga murid kurang antusias, mereka cenderung diam, tidak aktif dan hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan saja. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu mengatasi kendala yang dihadapi selama ini? Untuk mengatasi kendala tersebut, saya berupaya menerapkan strategi yang berbeda Pak, yang mungkin dapat membuat murid lebih aktif dalam pembelajaran, seperti bermain kartu, kemudian membuat proyek dan lain-lain. Selain itu juga saya membaca literatur mengenai hal tersebut di internet Pak. Tapi sampai saat ini saya merasa belum berhasil dengan baik, masih banyak murid saya yang belum aktif dan masih banyak juga yang belum berani mengeluarkan pendapatnya Pak. Baik, dari segi rencana Bu, apa saja usaha yang Ibu lakukan agar dapat menyiapkan skenario pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, terutama dalam modul ajar yang Ibu buat? Nah, yang pertama mungkin saya akan melihat praktik-praktik baik Pak di PMM. Kemudian saya juga bisa melihat video-video pembelajaran interaktif di YouTube, dan juga saya akan berdiskusi Pak dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya akan coba rancang modul yang menyenangkan sehingga nanti pembelajaran saya lebih aktif. Oke, berarti dalam hal ini Ibu sudah mengenal istilah ATM, yaitu Iya Pak. amati, tiru, dan sudah modifikasi. Ibu Ya. sudah melaksanakan itu. Ya, Luar betul. biasa ya. Iya, Oh ya Bu, Alhamdulillah. topik apa yang Ibu sedang ajarkan? Saat ini saya mengajar topik Asmaul Husna Pak. Tapi nanti dalam praktik kerja saya topiknya beda, yaitu menyambut usia balik. Dari beberapa alternatif cara membuat modul ajar, manakah yang Ibu anggap paling mudah untuk diterapkan? Kayaknya Pak, pertama saya akan lihat praktik baik dulu di PMM maupun YouTube. Kemudian saya akan rancang modulnya. Kemudian setelah dirancang, saya baru akan berdiskusi dengan teman sejawat yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran untuk memberikan masukan ke modul saya tersebut, sehingga nanti modul saya lebih baik dari yang sebelumnya. Baik Bu, untuk membuat modul ajar tersebut apa saja yang perlu Ibu lakukan atau persiapkan? Pertama tentu saya harus mengkondisikan laptop saya Pak, supaya tidak ada kendala nanti ketika mengakses internet dan juga membuat modul ajar. Yang keduanya, saya harus menentukan waktu yang tepat nih untuk berdiskusi dengan rekan sejawat yang akan berbagi tadi dengan saya, sehingga saya bisa membuat media modul ajar yang lebih baik. Nah, baik Bu, dari segi tanggung jawab ya sekarang, berapa lama kira-kira Ibu mempersiapkan semuanya itu? Kira-kira 1 minggu deh Pak. Jadi modul itu bisa segera saya upload dan untuk pelaksanaan observasi nanti. Setelah ini saya akan segera browsing internet untuk mencari inspirasi. Kemudian saya merancang modulnya dan besok saya sudah bisa diskusi dengan teman saya Pak. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Artinya kan dari apa yang Ibu buat, Ibu uploadkan sebagai bukti karya nyata Ibu di PMM, dan orang lain juga akan termotivasi untuk membuat itu. Betul, Terima Pak. kasih Bu ya. Iya Pak. Apa dukungan Ibu untuk butuhkan untuk mengerjakan rencana tersebut? Dukungannya seperti apa? Saya perlu dukungan teman sejawat yang kooperatif Pak, yang mau berbagi pengalaman tentang pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Itu aja. Siapa saja yang membantu Ibu dalam pelaksanaan itu? Untuk saat ini saya ingin berdiskusi
diskusi dengan guru kelas 4, wali kelas 4. Karena saya nanti observasinya juga di kelas 4 gitu, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum menutup Bu, baik Ibu sudah menyampaikan berkaitan dengan apa yang Ibu curhatkan kepada saya. Sebelum kita akhiri sesi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita, perjumpaan kita? Alhamdulillah Pak ya, terima kasih. Saya sudah merasa lega, saya senang karena sudah menemukan jalan keluar agar dapat membuat modul ajar yang baik untuk observasi nanti Pak. Baik, Agar terima kasih lebih Ibu. menyenangkan. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya. Ibu tetap semangat ya Bu. Baik, terima Semangat, kasih, dan Pak. yang terpenting Ibu selalu menjaga kesehatan sehingga dalam menjalankan tugas Ibu betul-betul fokus. Iya Pak. Ya, Terima terima kasih atas Bapak. kebersamaan. Selamat siang. Selamat siang Pak.